Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat benua Amerika itu kan nyambung ya, panjang, mengecil, membesar lagi, lancip ke bawah. Nah di bagian yang atas itu termasuk, itu di daerah Amerika Selatan, benua Amerika bagian selatan, atau bagian itu disebut juga Amerika Latina. Ada sebuah kawasan yang disebut Guyana. Ada 3 negara di situ. Republik Guyana, Guyana Belanda, dan Guyana Prancis, berturut-turut. Di bawahnya Brazil, di atasnya Laut Karibia, nyambung ke Samudra Atlantik. Di sana ada sebuah negara yang sangat unik. Dulu dikenal sebagai Guyana Belanda. Sekarang namanya Republik Suriname, sebuah republik yang parlementer tetapi presidennya merangkap perdana menteri. Populasi Suriname ini hanya 1/4 lebih sedikit dari kota Depok. Bayangin, kita 2 jutaan kan, di sana cuma 618.000, hanya 1/4 dari kota Depok ini. Dari 618.000 itu, dominasi terbesar adalah orang-orang keturunan Asia. Keturunan Asia itu ada dari India, orang-orang Hindustan, ada orang-orang Jawa, dan imigran-imigran bangsa lain. Tapi yang terbesar di antara imigran Asia itu adalah India yang paling tinggi, kedua adalah orang Jawa. Mengapa mereka bisa ada di situ? Jauhnya nggak kira-kira kan, berapa puluh ribu kilometer itu dari Indonesia, dari Pulau Jawa sampai ke sana itu. Kalau mau lewat ke barat muternya begini lewat Pasifik atau lewat Samudra India dan Atlantik. Kalau dari arah sini ke arah barat, mereka bisa ada di situ karena ditipu oleh Belanda, diiming-iming, yo siapa yang mau ikut, ayo ikut, nanti di sana gajinya gede. Siapa sih yang nggak terpancing? Maka dari tahun 1890 sampai 1939, sebelum Perang Dunia Kedua, ada sekitar 33.000 orang Jawa yang diangkut ke sana dengan iming-iming gaji besar. Padahal mereka hanya dijadikan buruh kontrak perkebunan. Enggak serentak itu kan, pasti mungkin 1.000. Kenapa mereka nggak ngabarin ke sini? Kan belum ada WA, belum ada SMS, ngirim surat juga kan belum tentu sampai. Maka mereka nggak tahu, semua ikut berbondong-bondong menuju sebuah dunia pengharapan, dunia baru yang menjanjikan. Dan bagaimana kelompok imigran ini sebagian besar sukses. Memang 20% gagal, mereka pulang kampung, tentu saja bertahap. Tetapi yang sisanya ini beranak pinak di sana, beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang cukup sebagian besar hutan tropis. Mereka sukses luar biasa. Di antara yang sukses ini beranak pinak dan mereka mempertahankan budaya Jawa di sana. Kita bisa bayangkan. Dan ketika pertanian tergerus oleh industri, mereka juga ambil bagian di sana. Ketekunan, kekuatan, dan mental yang kuat membuat orang-orang Jawa di sana survive. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian beralih dari buruh perkebunan menjadi petani-petani dengan tanah yang cukup luas. Ketika industri masuk, mereka masuk di industri dan mereka sukses. Menjelang kemerdekaan Guyana Belanda, kemudian menjadi Republik Suriname pada 25 November 1975, berbondong-bondong orang meninggalkan Suriname karena takut. Ribuan orang pergi ke Belanda untuk mencari
kehidupan yang lebih baik. Tetapi yang sisa tetap ada di situ dan mereka bergumul bersama-sama dengan etnis-etnis yang lain untuk membangun Suriname. Suriname menjadi sukses, menjadi makmur karena keterlibatan orang-orang yang meninggalkan kemapanan hidupnya di tengah-tengah kampung halamannya, pergi ke satu tempat yang jauh untuk memulai sebuah kehidupan baru dengan janji hidup penuh harapan. Bahkan orang-orang keturunan Jawa di sana pun masih mempertahankan bahasa Jawa. Di samping itu mereka boleh mendirikan partai politik dan mereka sukses di pemerintahan-pemerintahan, mereka masuk di dunia itu. Seandainya orang-orang ini dulu nenek moyangnya tidak pergi dari tanah Jawa, mungkin nasib mereka belum tentu seperti itu. Hari ini kita mendengar sebuah sebuah kisah yang sama di dalam kitab Kejadian, ketika Abraham ditawari oleh Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya, pergi dari negeri nenek moyangnya di Ur untuk ke sebuah daerah yang dia tidak tahu akan kemana. Pokoknya ikuti apa yang Allah arahkan. Berangkat terus menuju tanah terjanji yang entah kapan akan mereka raih. Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapakmu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hanya kesetiaan dan ketaatan pada Allah yang membuat Abraham bersama keluarganya pergi menuju tanah harapan. Apa yang mereka alami di dalam perjalanan tentu saja memperkuat dan memperkokoh kehidupan mereka. Seperti imigran-imigran dari Jawa yang pergi ke Suriname, atau imigran-imigran India yang diangkut oleh Inggris ketika Inggris menguasai Suriname sebelum Belanda. Mereka bisa survive karena mereka percaya sebagai orang asing di negeri yang asing yang tidak jelas. Ketika mereka bersama membangun kekuatan, itu menjadi luar biasa. Tetapi persoalannya adalah tidak semua orang sanggup hidup hanya berdasarkan harapan. Apalagi kalau berhadapan dengan orang-orang PHP ya, pemberi harapan palsu itu. Tapi orang-orang seperti ini kita acungi jempol. Bagaimana Abraham berjuang hanya berdasarkan kepercayaan, berangkat, terserah mau dibawa kemana. Bacaan Injil, kisah transfigurasi, Yesus berubah rupa di hadapan para murid Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ke sebuah puncak gunung mereka diajak, dan di situ mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Yesus berubah rupa dan di kanan kirinya ada nabi-nabi besar yang bersama-sama dengan dia. Petrus dan kedua rasul yang lain merasa nyaman di tempat itu. Merasa tempat yang indah, tempat yang luar biasa, di mana tidak pernah mereka rasakan situasi yang nyaman sebagaimana mereka alami pada waktu itu. Maka mereka menawarkan kepada Yesus, "Sus, gimana nih kalau aku bangun 3 tenda di sini? Satu untuk kamu, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Supaya mereka tetap berada di dalam suasana yang nyaman itu. Tapi Yesus mengatakan, "No, kita turun, kita pulang. Kita pulang untuk mewartakan apa yang menjadi tugas kita. Menyelesaikan tugas perutusannya." Gambaran tentang peristiwa transfigurasi itu adalah harapan tentang masa depan yang akan diraih oleh setiap orang yang setia pada jalannya mengikuti Yesus, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Berada di dalam zona nyaman sangat enak. Zona nyaman meninabobokan kita dan membuat kita tidak bisa berkembang. Orang-orang yang berani meninggalkan zona nyamannya, apakah tempat kerjaannya, apakah kampung halamannya,
Apakah teman-teman masa kecilnya untuk memulai suatu kehidupan baru biasanya akan sukses. Berani berjuang, yakin dengan apa yang ingin diraihnya melalui harapan yang ada di dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun diajak untuk meninggalkan zona nyaman itu. Kita harus berani memulai sebuah kehidupan baru. Masa puasa dan pantang masa prapaskah adalah saat di mana kita diajak untuk keluar dari zona nyaman itu. Kita biasanya terlena dengan segala kenikmatan, kita terbuai dengan segala sesuatu yang indah. Tetapi pada masa prapaskah kita diajak untuk berubah total. Kita bermati raga, kita berpuasa, kita berpantang. Bahkan kita mengurangi sifat-sifat buruk yang melekat di dalam diri kita supaya kita menjadi manusia baru setelah keluar dari zona nyaman itu. Memang tidak mudah. Puasa dan pantang saja sebuah tantangan yang luar biasa. Bagaimana lihat ada makanan enak, makan gak ya? Makan gak ya? Makan gak ya? Makan. Kita gak bisa keluar dari zona nyaman itu. Tapi kita ditantang, diajak untuk berani mengambil sebuah keputusan. Dan jangan takut. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, suratnya kepada Timotius pada bacaan kedua yang kita dengar tadi, bagaimana menggambarkan kekuatan Allah yang senantiasa menyertai para murid. Ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan kita. Dialah yang memanggil kita. Seberat apapun perjalanan hidup kita, sesulit apapun kita raih masa depan yang menjadi cita-cita kita, jangan pernah takut. Karena ketika kita setia kepadanya, dia akan tetap setia kepada kita. Dia akan menuntun kita, membawa kita kepada sebuah dunia harapan yang menjadi masa depan kita semua. Beranikah kita keluar dari zona nyaman kita? Sanggupkah kita tinggalkan segala sikap-sikap manusia lama kita untuk menjadi manusia baru? Itu harus kita jawab di dalam hidup kita masing-masing. Kita siapkan di dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang tahun ini. Amin.